Masih tentang gugurnya hak menuntut akibat pelaku bunuh diri atau meninggal dunia atau diduga dibunuh atau dihilangkan nyawanya oleh salah satu pihak. Tetapi yang hal ini adalah bukan pelakunya, tetapi apabila sebaliknya korban yang diduga dibunuh atau mengalami tindak pidana pembunuhan, tetapi kemudian ada salah satu pihak yang diduga mengaku sebagai korban, ya kan, menuntut sang pelaku dengan salah satu tuntutan pidana, namun ternyata sang pelaku diduga sudah meninggal dunia, dan sesuai teori hukum apabila pelaku diduga sudah meninggal dunia maka tentunya tuntutan juga gugur. Namun dengan adanya seperti kasus yang terjadi baru-baru ini yang viral, pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu diduga pejabat terhadap bawahannya, dan kemudian ada dugaan pihak lain yang menuduh bahwa si korban yang sudah meninggal dunia ini diduga melakukan satu perbuatan tindak pidana. Dan karena pelaku diduga sudah meninggal dunia, tentunya juga laporan dari sang korban sudah jelas tidak dapat ditindaklanjuti karena teori hukum mengatakan bahwa tuntutan juga gugur. Namun dalam hal ini karena korban mengatakan bahwa dia diduga mengalami satu tindak pidana oleh sang pelaku, dan tentunya sang pelaku yang sudah meninggal dunia ini tidak dapat membela hak-haknya, maka akan lebih bagus juga apabila ada satu laporan atau tuntutan dari sang korban yang diduga korban, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku bahwa siapa yang mendalilkan atau meneguhkan wajib membuktikan. Maka menurut saya hal ini juga perlu dipertimbangkan satu pembuatan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, ya kan, bahwa apabila ada salah satu pihak yang mendalilkan atau meneguhkan terjadinya satu tindak pidana, tentu dia harus membuktikan. Dan apabila dia tidak membuktikan, berarti sebaliknya. Artinya sang pelaku yang diduga sudah dibunuh atau dihilangkan nyawanya ataupun bunuh diri harus dibersihkan nama baiknya, sehingga pihak keluarga yang diduga pelaku juga tidak memiliki beban moral dan beban psikis seolah-olah anaknya diduga telah melakukan satu perbuatan tindak pidana, padahal yang diduga pelaku ini sebetulnya juga korban karena sudah dihilangkan nyawanya. Diduga korban yang karena sudah dihilangkan nyawanya, sehingga secara hukum tidak dapat membuktikan kebenaran tuntutan dari yang diduga sang korban tersebut. Gitu. Jadi ada dua hal terkait dengan adanya film Trolli ini. Jadi pikiranku, logikaku tiba-tiba kepikiran demikian, dan berharap kalau hal ini juga dipertimbangkan oleh para ahli hukum, profesor hukum, dibicarakan dengan para legislatif, pembuat undang-undang dan eksekutif tentunya, agar ini dapat menjadikan sebuah undang-undang baru. Dan jikalau perlu juga majelis hakim yang secara ex officio dan mempunyai hak otoritas atau diskresi
untuk membuat terobosan hukum dan penemuan hukum baru. Berharap hal ini dapat dipertimbangkan apabila terjadi kasus semacam di dalam film Trolli ini atau kasus yang viral-viral sekarang ini di dalam dunia nyata, sehingga akan terkuak siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Apakah sang yang diduga pelaku yang kemudian sudah dihilangkan nyawanya atau bunuh diri sendiri, ataukah sang orang yang diduga mengaku sebagai korban yang bermaksud menuntut kepada sang pelaku, namun ternyata sang pelaku diduga sudah dibunuh atau bunuh diri, sehingga tuntutan dapat dianggap gugur. Dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku, bahwa siapa yang mendalilkan dan meneguhkan, tentunya sang yang diduga korban ini sudah sepatutnya juga wajib membuktikan di dalam secara hukum. Dan apabila tidak dapat membuktikan karena maka tentunya hal ini jelas mencemarkan, hal ini dapat diduga atau patut diduga mencemarkan nama baik sang yang diduga pelaku, yang dituduh sebagai pelaku, namun yang sudah meninggal dunia. Dan apabila ini terjadi, sudah seharusnya juga nama baik sang pelaku yang sebenarnya korban karena sudah meninggal dunia dengan cara dihilangkan nyawanya atau bunuh diri harus dibersihkan secara hukum, sehingga urusannya selesai, tidak menimbulkan beban bagi keluarganya sepanjang hidupnya, dan juga mungkin beban almarhum di alam baka, karena tentunya akan dimintakan pertanggungjawabannya apabila urusan di dunia tidak selesai. Demikian logikaku dan pikiranku. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Salam sukses. Yes.